Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi ya, di pertemuan secara daring mata kuliah organisasi dan arsitektur komputernya. Ya alhamdulillah, selamat sejahtera buat semuanya ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya. Jadi ini materi bab 8, pertemuan ke-9 di mana kita akan belajar tentang memori nih. Memori ya. Jadi memori nanti ada yang internal, ada yang eksternal seperti apa. Nah, sebelumnya minggu kemarin ada UTS kan, UTS-nya udah tahu nilainya seperti apa. Jadi ya tinggal rekan-rekan memperkirakan kalau nanti saya pengen lulus atau seperti apa, Anda tinggal ya perbaiki di sisa 7 pertemuan nanti ketika mau UAS. Jadi Anda tugasnya mohon di tepat waktu dikumpulkan supaya nanti memang ya setidaknya meringankan nilai akhir Anda supaya memang bisa lulus mata kuliah ini seperti ya. Ini di pertemuan di hari ini ya di pembahasan bab 8 tentang memori ya, nanti Anda akan belajar tentang pengertian memori, terus tipe dari memori, bagaimana sih memori itu melakukan pembetulan proses kesalahannya, dan cache memori itu seperti apa nih. Nah, ini di yang pertama pengertian memori ya. Jadi memori itu merupakan bagian dari komputer atau tempat program dan data yang disimpan. Nah, ini memori juga diartikan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Ada istilah write di mana terdapat berbagai jenis nih, teknologi, organisasi atau unjuk kerja dan harga memori. Secara garis besar nih, memori itu punya lokalisasi yang ada dua, yang internal atau eksternal nih. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Itu contoh memori internal adalah register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor nih. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input/output, contoh disket atau hard disk itu ya. Itu yang disebut eksternal. Elemen dasar memori disebut sebagai sel memori. Sifatnya memiliki dua keadaan, stabil atau semi stabil, yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0 nih. Sifat lainnya adalah bahwa sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya satu kali dan kemampuan untuk dibaca. Ini ada istilah write, ada read, yaitu dimana ketika write berarti dia menulis, ketika read membaca si hasil penyimpanan memorinya. Ini salah fungsi memori. Terus di karakter sistem memori ini, karakter memori dibagi atas beberapa bagian, yaitu lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik beserta karakter fisik. Nah, adapun detailnya seperti ini nih. Karakteristik memori berdasarkan lokasi, ada CPU, ada internal memori, main memori atau eksternal secondary. Terus kapasitas ada yang ukurannya word, ada yang jumlah word. Terus satuan transfer ada word block. Metode akses ada sequential, ada direct, ada random, ada associative. Kinerja itu ada yang access time, cycle time, ada transfer rate. Tipe fisiknya ada yang semiconductor, ada yang magnetic ya. Terus yang sekarang ada yang ditanamkan memori itu SSD, hard disk, itu yang ditanam dengan si board dan itu yang terutama di laptop yang zaman sekarang itu, dimana hard disknya udah menyatu dengan si motherboard, memorinya dengan motherboard itu yang Apple Silicon M1 itu chipsetnya itu udah kayak handphone. Jadi di mana memori internal penyimpanan itu udah bersatu dengan motherboard, jadi tidak bisa upgrade. Kalau upgrade dia harus beli lagi device yang semua keseluruhannya berbeda, dengan mungkin di laptop Intel atau AMD yang masih bisa di upgrade memori, upgrade hard disk dan sebagainya itu. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka lokasi memori di atas CPU, internal dan eksternal itu ya. Memori di dalam chip prosesor ada register diakses langsung oleh prosesor dan menjalankan operasinya ini. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Sementara memori internal ini lokasi berada di luar chip prosesor, di mana memori ini diakses langsung oleh prosesor. Memori internal terdiri atas memori utama dan cache memori itu. Jadi ada yang utama, ada yang cache. Eksternal, memori eksternal merupakan jenis memori yang lokasinya di luar, yang diakses oleh proses melalui piranti input/output. Contohnya hard disk yang berbentuk pita atau yang SSD itu, yang konduktor itu. Kapasitas memori internal eksternal biasanya dilakukan dalam bentuk byte, 1 byte, 8, 16, 32 dan seterusnya itu.
Sementara memori eksternal ini biasanya lebih besar nih daripada internal kan. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunanya yang berbeda. Satuan transfer memori internal sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar modul memori itu. Internal kan biasanya RAM kan, itu RAM itu kan enggak, paling gede satu, ada sih yang RAM laptop udah 32 GB, 64 GB ada. Mungkin laptop yang memang untuk server, untuk namanya itu ada sih namanya apa ya, komputer atau laptop yang memang digunakan untuk proses-proses ini, kayak pengganti server yang VC itu ada laptop. Ini jumlah saluran biasanya seringkali sama dengan panjang word. Jadi ada yang di kapasitas memori kan, ini ada yang saluran. Nah ini nanti ada yang di bidang word, satuannya ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit. Nah ini ada proses bilangan dan panjang instruksi, ada address per unit, ada istilahnya unit transfer. Nah ini ada hitung-hitungannya. Jadi pada memori eksternal transfer data biasanya lebih besar dari satuan word yang disebutkan dengan blok diagram itu. Metode akses itu ada yang sekuensial, ada direct, ada random, ada yang asosiatif. Sekuensial biasanya secara sekuen kan, dengan cara memori diurasi menjadi unit-unit data yang disebut dengan record. Nah ini itu yang sekuensial. Terus ada yang, kalau yang direct ya secara direct langsung dia ngambil ke memori, ke pirantinya, ke hardwarenya, nanti secara direct ditransferkan dan lain sebagainya, tinggal dibaca ini ya. Intinya jadi ada yang istilah akses kan, ada hitung-hitungan dalam memori ini. Ada yang disebut dengan random access memory atau RAM, ini sama dengan satu cycle time, sedangkan random access memory dengan perumusan seperti ini nih. Ada TN sama dengan TA tambah N dibagi R. TN ini waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. TA ini waktu akses rata-rata, N jumlah bit, R kecepatan transfer dalam bit per detik. Jadi ini rumus untuk waktu rata-rata membaca menulis 10 bit. Jadi komputer itu memproses kecepatan di dalam pengolahannya seperti apa, ini menggunakan rumusan ini bisa nih. Gitu. Terus berdasarkan bentuknya, fisik memori ini bedakan menjadi ada yang volatil, ada yang non volatil, ada yang erasable dan non erasable. Pada media penyimpanan volatil, memori informasi akan hilang pada file listriknya dimatikan. Nah ini yang kalau Anda yang internal, yang RAM itu kan biasanya sementara, ketika pada mati lampu atau padam listrik ya dia hilang datanya karena kan volatil itu. Sedangkan yang sifatnya magnetik adalah yang non volatil seperti hard disk, SSD atau yang di luar itu yang menggunakan input output device itu bisa nyimpan kan walaupun mati lampu, karena memang dia ditulis disimpan di sana, bisa dihapus, di copy dan sebagainya itu. Terus di memori semiconductor juga ada yang non volatil dan non volatil ya. Ada yang erasable dan erasable. Semiconductor juga ini tidak bisa dihapus ya, kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM. Nah ini read only memory yang hanya membaca. Random access berarti dia bisa diakses, dihapus. Ini read only memory ini. ROM-nya berapa? Internal memory RAM-nya sekian 8 GB, ROM-nya berapa misalkan. Jangan tertukar ya itu. Keandalan memori dihitung berdasarkan ukuran kapasitas atau berapa banyak data yang disimpan. Kebutuhan ukuran ini merupakan sesuatu yang sulit dijawab, karena berapapun kapasitas memori, tentu ukuran aplikasi yang akan menggunakannya juga menjadi faktor penentu nih. Keandalan selanjutnya dihitung berdasarkan kecepatan akses memori, di mana memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Faktor penentu keandalan yang lain meliputi harga dari sebuah memori. Ya ini harga juga biasanya ngaruh ya. Harganya yang mahal itu kecepatan lebih bagus biasanya, dan daya tahan itu dari panas dan sebagainya. Kalau memori kan seperti yang VC itu terutama nih. Bagi produsen selalu mencari harga produksi yang paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasarannya. Hubungan ketiganya yaitu harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses maka semakin besar harga per bitnya, semakin besar kapasitas maka semakin kecil harga per bit, serta semakin besar kapasitas maka semakin besar waktu aksesnya ini. Ya, itu nih. Terus di hierarki nih, jadi menurut hierarki mengakibatkan beberapa hal
Beberapa hal terjadi, di antaranya meliputi penurunan harga bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, serta penurunan frekuensi akses memori ke CPU. Kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi akses nih. Semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Secara keseluruhan, sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori bisa terpenuhi itu. Nah, ini nih. Jadi ada inbound memory, outbound storage, offline storage. Yang inbound memory register, cache, memori. Yang outbound storage kayak magnetic hard-disk, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD RAM. Terus yang offline storage magnetic tape, MO dan WOM ini. Jadi gambar di atas, maka memori dapat diposisikan berdasarkan tipe, diklasifikasikan berdasarkan tipe, teknologi, ukuran, dan kapasitas, serta waktu akses. Ini cache memori yang paling cepat ya, karena dia semikonduktor ukurannya tapi kecil, maka aksesnya cepat. Memori utama semikonduktor RAM ini ukurannya 4 sampai 128 MB, bisa misalkan kan ukuran seperti itu. Ini kecepatan 50 ns. Disk magnetic hard disk ukurannya bergiga-giga kan, itu 10 milisecond atau 10 MB per detik. Ada disk optik yang pakai CD-ROM, itu jarang dipakai sekarang nih. Laptop udah jarang dipakai CD-ROM. Yang VC juga sama, karena kalau nginstal kan apa-apa tinggal di flash disk sekarang atau tinggal download online nih. Tuh, ini yang CD-ROM itu kecepatan lebih lambat, 300 milisecond waktu aksesnya, dan 600 KB per detik nih. Kalau yang pita magnetik tab nih 100 mega ukurannya, waktunya bisa per menit, ini lebih lama lagi, dan 10 mega per menit itu. Ini yang pita magnetik kayak floppy disk itu udah jarang sih sekarang kan, sekarang udah menggunakan USB dan sebagainya. Jadi kecepatan copy dan aksesnya itu bisa cepat. Ini satuan-satuannya, tingkatan satuan memori ya, jadi ada dari mulai kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Anda udah tahu kan. Kilobyte 2E10, megabyte 2E20, gigabyte 2E30, terabyte 2E40. Kilobyte ini 1024, 1024, megabyte 1.048 sekian, gigabyte 1 miliar 73 sekian, terabyte 1 triliun ya, sekian itu ukuran byte-nya yang disimpan itu ya. Nah, ini terus ada memori internal, sama nanti ada memori eksternal ya, cache memory dan sebagainya. Yang internal ini kan ada jenis macam-macam, ada yang random access memory ya, ada yang ROM, PROM, EEPROM, flash memory, serta EEPROM. Nah, ini klasifikasi detail untuk setiap jenis memori ada pada tabel di bawah ini nih. Pada komputer lama, bentuk umum RAM ini untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core nih. Ini istilahnya dipertahankan hingga saat ini. Tipe memorinya RAM ini kategorinya read write memory, erasure-nya electrically bit level, mekanisme penulisan electrically, volatility ya volatil, ini pasti karena bisa dihapus kan dengan tadi mati lampu ya, dia otomatis bisa menghilang. Terus ada yang read only memory ROM, programmable ROM, read only memory, tipe kategorinya erasure not possible, mekanisme penulisan mass, volatil non volatil ini. Terus ada erasable PROM, EEPROM ini. Terus ada electrical erasable PROM, EEPROM, ada flash memory ini read mostly memory tipenya. Kategorinya erasure, UV light, chip level, ada yang electrical bit level, ada electrical block level. Ini penulisannya menggunakan electrically, sifatnya non volatil itu. Pada memori random access data diakses secara langsung ini melalui logic pengamatan wire in. Memori jenis ini dimungkinkan adanya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. RAM bersifat volatil, di mana data tersimpan selama ada daya listrik ini, dan akan hilang jika tidak ada sumber listrik itu. Jadi setelah turn off atau ini sudah hilang besi. RAM akses memori terbagi atas RAM dinamik dan RAM statik. RAM dinamik disusun oleh sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatannya ini. Maka RAM dinamik ini memerlukan pengisian muatan listrik yang secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Biasanya dimanfaatkan untuk operasi data besar, sedang RAM statik nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logika flip-flop. RAM jenis ini memiliki kemampuan menyimpan data selama ada daya listriknya dan lebih cepat dibandingkan RAM dinamik. Makanya kan kalau semakin RAM besar itu penyimpanan atau ininya cepat, karena kan dia menyimpan data sementaranya ada di si memori. Misalkan memori laptop Anda 16 GB, 32 GB,
ya dia cepat karena di chat apapun nanti ada data yang tersimpan di sana bisa diakses kembali dengan cepat. Beda dengan yang memorinya yang 8 GB atau di bawahnya itu pasti agak lama prosesnya karena ya terbatas penyimpanan sementaranya itu. Terus ada ROM. ROM read only memory ini merupakan jenis memori yang sangat berbeda dengan RAM. Pada ROM dapat bersifat permanen ya, tidak bisa diubah dan ini menguntungkan untuk penyimpanan data yang permanen. Namun terdapat kerugian yaitu jika terdapat kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Programmable ROM merupakan jenis memori non volatile yang terbagi atas 3 macam: EEPROM plus memory ini. EEPROM electrically erasable programmable read only memory. Jenis memori yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non volatile dengan fleksibilitas dapat diupdate ya ini. Nah, ini tipikal memorinya pakai push signal. Ini pinnya ya, ada yang 32 pin, ada yang 24 pin. Jadi memori itu pinnya kan di belakang yang ketika Anda beli memori yang baik itu yang untuk laptop atau PC itu ada pinnya berapa, itu biasanya ditanya. Yang berapa bit nih? Itu biasanya. Karena dia karakternya macam-macam nih. Ini bisa dibaca ya, tinggal ini. Terus ada cache memory. Nah, kalau cache memory salah satu jenis memori yang memang kemampuan untuk mempercepat kerja memori utama sehingga mendekati kecepatan prosesor. Cache memory utama lebih besar kapasitasnya namun lambat operasinya. Sedangkan cache memory ini ukurannya kecil tapi dia cepat juga. Cache memory ini berisi salinan memori utama. Karena cache kan berarti dia menyimpan cache sementara ini. Ukurannya kecil, semakin besar kapasitas maka memperlambat proses operasi cache itu sendiri. Di samping harga cache memory yang sangat mahal nih. Jadi cache memory ini posisinya dia menjembatani antara memori utama dengan CPU. Ada cache nanti yang melalui jalur bus nih. Kalau Anda beri komputer atau laptop kan suka L1 cache berapa, tak itu cache memory yang dia menyimpan untuk menghubungkan penyimpanan sementara. Jadi di cache memory ini proses dan dia mengontrol cache, prosesor mengontrol cache, pengalamatan ke alam register, pengiriman data buffer atau melalui jalur bus nih. Ini bisa terlihat di gambar ini. Nah, organisasi cache memory ini cache address ada logical, physical, cache side, mapping function, direct, associative, set associative, replacement algorithm, less recently used LRU, ada PIPO, piece in piece output, ada list frequency use LFO, ada random. Write polisinya, kebijakan penulisannya write row, write back, write one. Line side, number of cache-nya single, ada yang atau tua, ada yang 2 level, unified or split, ada yang terpisah, ada yang digabungkan. Ini elemennya. Jadi secara fisik sih dia ada terbagi antara logik dan fisik, sedangkan untuk ukuran bervariasi sesuai kebutuhan. Contoh AMD ini mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache sebesar 1 MHz. Kinerjanya tidak bagus. Intel mengeluarkan prosesor tanpa cache untuk alasan harga yang murah, yaitu Intel Celeron tahun 98. Kinerjanya sangat buruk terutama untuk operasi data besar floating point. Sejumlah penelitian telah menganjurkan bahwa ukuran cache antara 1 KB dan 15 KB akan lebih optimal. Jadi kalau Anda beli laptop kan atau ada CPU berapa GHz, terus L1 cache, L2 ini itu cache memory ya. Nah, ini pemetaan cache-nya ya. Jadi di cara kerja di cache memory itu dia memang tadi mengirim, membaca, mengirim data. Jadi dia mengalamatkan nanti jalurnya ada. Jika data ada dalam cache maka diambil, jika tidak ada ya dia nanti akan dia menyusun terus ke memori utama memprosesnya. Ini bisa dilihat di gambar ini nih, pemetaannya. Ini asosiatif juga ada. Jadi cara kerja memori ini ya seperti itu, cache memory itu dimana dia dari data nanti kalau memang tidak dalam cache dia balik lagi ke awal terus dia langsung proses aja ke memori utama ini. Minimal Anda tahu kan bahwa cara kerja cache memory itu seperti itu. Ini kan. Ini di algoritmanya tadi ada yang LRU, ada yang PIPO plus input. LRU itu list frequency square, itu mengganti blok data terlama
berada dalam cache dan tidak memiliki referensi. Terus ada push in push output yang mengganti blok data awal masuk. Ada list frekuensi use mengganti blok data yang punya referensi paling sedikit, atau yang random dia acak. Itu kan cara kerjanya ya si memori nanti mau seperti apa. Yang cepat dia akses, yang lambat dia dengan pipo atau dengan less when, itu tergantung si memori memprosesnya. Nah, ini ya. Dan memori eksternal, kalau eksternal kan Anda tahu lah bentuknya kayak disk, floppy disk, itu hard disk. Ya, saya bisa lihat atau tampilkan ini nih. Ini ini nih ya, ini memori eksternal nih ya. Jadi ada yang menggunakan SD card, ada yang menggunakan USB, ada yang menggunakan CD ya, ada yang menggunakan hard disk eksternal, ada yang SSD eksternal, ada yang mini card dan sebagainya. Ini contoh external storage yang memang kita temui di lapangan. Ini bentuknya, dia fungsinya ya ini kan dia untuk memori tambahan yang sifatnya non volatile, di mana data tersimpan tidak akan hilang walaupun nanti padam listrik kan, walaupun ini karena kan non volatile. Kalau yang volatile ketika mati lampu dia hilang. Data ini bisa memori ekstra ini bisa menyimpan berbagai data ya, bisa menulis, menghapus atau dan sebagainya, yang copy itu. Ini ada yang tipenya magnetic disk ya, kayak hard disk tadi, floppy. Terus ada yang optical disk ya, CD-ROM, CD-RW ya, itu. Ada magnetic tape recorder itu tipe kaset lagu-lagu zaman dulu itu. Terus ada yang berdasarkan jenis akses data, ada yang direct access storage ya. Ada yang sequential access storage nih. Jadi kalau magnet dia terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik ya. Ini gampang rusak kalau yang yang bentuk yang menggunakan ini nih, yang gampang rusak itu yang optical disk itu. Kalau magnetil lebih kuat sih, karena sih bahannya lebih tebal, bahan lebih kokoh itu, piringan itu ya. Dan si hard disk ini kebetulannya nih yang magnetis nih, dari fisiknya head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar secara kontrolnya. Dua metode layout data pada disk ini ada yang konstan, angular, velocity, ada yang multiple. Disk diorganisasi dalam bentuk cincin konsentris yang disebut track, jadi berbentuk cincin kan, bulat. Tiap track pada disk dipisahkan oleh gap, mencegah mengurangi kesalahan pembacaan maupun penulisan. Karena kalau tadi kan bisa gagal, meleset, gampang rusak seperti itu. Sejumlah bit yang sama akan menempati track yang tersedia. Semakin ke dalam disk, maka kerapatan density disk akan bertambah besar. Itu data dikirim ke memori ini dalam bentuk blok, umumnya blok kecil. Keposisian daripada track. Blok-blok data disimpan dalam disk yang berukuran blok yang disebut sektor. Dan ada yang disebut sektor yang nanti penyimpanan si data di dalam disk itu. Nah, track biasanya berisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor. Ada istilah bad sektor berapa yang bad, berarti itu harusnya mengalami kerusakan di sektor berapa itu. Terus ada istilah RAID ya, redundant array dependent disk, organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambah untuk meningkatkan reliabilitas, itu RAID. Saya ini lagi
ada yang istilahnya RAID ya, redundant array of disk. Jadi dia sifatnya paralel nih. Teknologi database sangat penting dalam model disk ini. Jadi kalau yang database itu memerlukan teknologi RAID untuk penyimpanan datanya. Jadi nanti di RAID ini karakteristik disk RAID ini itu sekumpulan disk drive nanti dianggap sebagai sistem tunggal disk. RAID didistribusikan nanti ke drive fisik array, di mana kapasitas redundant ini diulang ini bisa menyimpan informasi yang sifatnya paritas yang menjamin recoverability. Jadi menjamin pengrecover data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Ini fungsi RAID itu di sana. Nah, ini merupakan salah satu jawaban masalah kesenjangan kecepatan disk memori dengan CPU. Dengan cara menggantikan disk berkapasitas besar dengan jumlah disk yang kapasitasnya kecil dan mendistribusikan pada disk tersebut sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dibaca kembali. Itu RAID. Ada teknologi RAID. Jadi hard disk itu ada yang punya teknologinya. Kalau yang pita magnetik ini agak ya namanya sistem jak lama ya. Ini berjumlah 8 buah track. Kalau tadi kan sektornya banyak kalau magnetik, kalau yang si pita biasa mah itu sedikit. Karena kan ini penyimpanannya terbatas nanti itu bloknya, gapnya itu enggak terlalu besar kayak yang menggunakan magnetik yang itu. Kalau dulu kan jadi dari pita itu ke CD, dari CD baru ke hard disk itu. Sekarang ke SSD. Dan teknologi itu berkembang terus. Jadi yang dulunya terbatas penyimpanan sekarang semakin enak kan, Anda nyimpan data itu dari yang tadi hard disk ukuran yang besar, penyimpanan besar, yang kecil SSD, MMC. Wah, enak kan kita. Teknologi itu berkembang, penyimpanan data itu. Udah ada yang support RAID atau tidak itu tergantung si brandnya mengeluarkan seperti apa itu ya. Kira-kira seperti itu tuh. Nah, itu RAID-nya. Balik lagi. Nah, ini kecepatan si memori yang eksternal ini ya. Jadi dia itu bergantung ke jenisnya. Jadi apabila dengan hard disk internal atau eksternal ya, maka hard disk penyimpanan internal lebih cepat karena kan dia langsung nyolok ke device atau ke motherboardnya. Eksternal itu menggunakan USB atau lain-lain biasanya kan. Terus internal ini terhubung dengan langsung bus sehingga kecepatannya lebih cepat, cache datanya lebih enak dibanding yang eksternal ini yang melewati port USB terlebih dahulu itu. Namun saat ini eksternal tidak kalah cepat dengan memori internal nih. Seperti SSD sebagai memori eksternal menyatakan kecepatan transnya lebih dari 500 MB lebih cepat dibandingkan hard disk internal. Jadi kalau Anda pakai eksternalnya SSD itu sama cepatnya dengan yang SSD yang di internal misalkan, atau HDD yang di internal. Kalau dengan HDD internal komputernya atau laptopnya masih menggunakan hard disk biasa, itu pasti lebih lambat. Kalau Anda punya SSD SRX dipakai eksternal itu lebih cepat ngopi dan sebagainya, itu lebih enak ya. Jadi sudah saatnya sekarang device Anda ya, device laptop, komputer itu menggunakan SSD solid state drive, dimana lebih aman, pengiriman penulisan data, read write-nya lebih cepat itu. Kalau pakai SSD cuman harganya mahal itu. Kalau HDD kan lebih murah tapi dia lambat. SSD cuma ada kelemahan lagi, biasanya cepat rusak kalau kita terlalu sering copy paste di drive di hard disknya. Itu nggak tahu karena memang karena saking cepat mungkin bisa merusak sektor atau apa yang ada di sana. Berbeda dengan HDD itu kan lambat tapi dia tahan lama. SSD itu cepat tapi umurnya memang cepat rusak kalau kita memang terlalu sering menulis di hard disk itu, katanya sih. Coba cek di forum aja kalau pengen tahu gitu ya. Di forum-forum bisa dijaga review di Kaskus atau nyari artikel di PC Mag atau di dan sebagainya. Anda bisa cari referensi selain dari saya itu supaya tahu kan bahwa memori itu seperti karakternya internal eksternal ya. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terlalu cepat karena memang
untuk penyampaian di daring gak boleh terlalu lama, itu aturannya. Kalau terlalu lama nanti jenuh kan. Jadi dibikin cepat biar nanti Anda mencari referensi dari yang lainnya juga, seperti itu ya. Jadi kalau ada perbedaan penjelasan, mungkin artikel yang saya ambil dengan artikel yang dari video orang lain itu bisa berbeda materinya sedikit, biasanya ada yang perbedaan sedikit. Apakah itu teknologi yang lebih baru atau memang dari yang materi yang saya masih menggunakan ambil dari materi yang lama, seperti itu ya. Terima kasih. Selamat menonton video ini, semoga nanti video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan bagi teman-teman yang lain memang membutuhkan pengetahuan tentang di bidang arsitektur komputer atau organisasi komputer ya. Sekian dari saya, semoga selalu jaga kesehatan, tetap semangat untuk melaksanakan kuliah walaupun dalam keadaan pandemi atau dan masih dalam keadaan daring seperti ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.